Pada slide kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum fikih kontemporer produk investasi suku korporasi. Diberitakan dalam laman Republika bahwa tren penerbitan suku korporasi sejalan dengan tren penerbitan instrumen surat utang lainnya. Hingga akhir semester 1 tahun 2020, penerbitan obligasi korporasi baru mencapai sebesar 29,28 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 53,32 triliun. Penurunan lebih tajam terjadi pada penerbitan sukuk utang jangka menengah atau medium term notes. Pevindo mencatat penerbitan MTN di semester 1 2020 hanya sebesar 749 miliar rupiah, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu penerbitan MTN mencapai 5,9 triliun. Presiden Direktur Pevindo mengatakan tren penurunan ini masih akan berlangsung di sepanjang tahun 2020. Adapun faktor utama yang membuat perusahaan enggan menerbitkan obligasi yaitu adanya kekhawatiran terhadap wabah COVID. Diketahui karena sukuk korporasi ini adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik obligasi syariah dalam suatu perusahaan, maka akad yang digunakan pada sukuk ini yaitu menggunakan akad mudorobah, di mana di situ terdapat rob al-mal atau pemberi modal dan pengelola modal atau mudorib. Pembagian keuntungannya tergantung dari perbandingan yang telah disepakati saat akad, sementara kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Berdasarkan hadis juga di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu awful bi'al uqud." Surat Al-Maidah ayat 1 dan juga Allah berfirman, "Wa ufu bil ahdi in al-ahda kana mas'ula." Dari kaidah fikih terdapat beberapa kaidah yang digunakan, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kedua, kesulitan dapat menarik kemudahan. Yang ketiga, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mengatakan bahwa sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakan sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Fatwa DSN nomor 32 tahun 2002 Romawi 4 menjelaskan bahwa sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Jadi diperkenankan menurut fikih.